Jokowi ini masih belum rela kalau sorotan publik, media, dan para aktor politik mulai beralih ke Pak Prabowo, ke presiden kita yang mendatang. Tampaknya Pak Jokowi ini masih ingin dan masih berupaya keras buat tetap eksis, tetap mendapatkan perhatian, tetap diperhitungkan di dalam 5 bulan yang tersisa dari pemerintahannya. Boleh dikata, ini harus kita akui ya, Pak Jokowi memang pandai dalam menjaga sorotan lampu kamera, dalam menjaga perhatian publik dan media, supaya pandangan mereka tetap tertuju kepadanya. Bagaimanapun, inilah kunci marketing. Inilah kunci dari branding Pak Jokowi selama ini. Sejak menjabat sebagai wali kota Solo, mantan pedagang mebel ini memang pandai dalam mencuri perhatian pembeli ataupun pemilih. Pak Jokowi punya insting sales dan marketing yang sangat terasa berkat pengalamannya sebagai pebisnis yang berjualan mebel hingga ke mancanegara. Makanya, dengan meraba-raba kondisi psikologis Pak Jokowi saat ini, dengan memahami kekuatan komunikasi Pak Jokowi selama ini, cuma dengan memperhitungkan semua itu, barulah mungkin kita bisa memahami 2 langkah terbaru dari Pak Jokowi. 2 langkah yang pastinya bikin kita bertanya-tanya, untuk apa Pak Jokowi melakukan semua itu? Kejutan pertama yang dibuat oleh Pak Jokowi adalah mengangkat petinggi PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yakni Sis Grace Natali, buat menjadi staf khususnya. Sudah pasti, pengangkatan Sis Grace ini langsung ramai jadi pemberitaan dan pembicaraan. Terlebih-lebih, langkah Pak Jokowi mengangkat seorang staf khusus baru dalam sisa masa jabatannya yang cuma 5 bulan lagi, ini sungguh mengherankan. Apa perlunya Pak Jokowi mengangkat staf khusus sekarang ini di saat masa jabatannya sendiri bakal segera berakhir? Lalu, langkah yang kedua yang menarik perhatian, dan ini bakal jadi pemberitaan yang panjang, langkah itu adalah rencana Presiden untuk mulai berkantor di IKN, mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara pada bulan Juli depan. Sudah pasti, 2 manuver politik Pak Jokowi ini, selain tentunya ada tujuannya yang khusus, semua itu adalah langkah Pak Jokowi untuk tetap menjadi pusat pemberitaan. Semua langkah ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga agar perhatian publik, media, dan para pelaku politik masih tetap tertuju padanya. Sepertinya Pak Jokowi memang masih belum rela kalau sorotan publik, media, dan para aktor politik mulai beralih ke Pak Prabowo, ke presiden kita yang mendatang. Dan Pak Jokowi ini masih ingin dia yang menjadi pusat perhatian. Presiden Joko Widodo memanggil Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natali ke Istana Kepresidenan. Jokowi menunjuk Grace untuk jadi staf sus Presiden. Grace menyebut dalam pertemuan itu Presiden Joko Widodo memberikan tugas kepadanya di pemerintahan. Grace tidak menjelaskan secara rinci apa tugas yang diberikan Jokowi kepadanya. Sementara pihak istana mengatakan Grace mendapatkan penugasan sebagai staf khusus Presiden. Makasih Mbak Grace. Pengangkatan Sis Grace Natali sebagai staf khusus Presiden tentu saja membuat banyak pihak bertanya-tanya. Buat apa Pak Jokowi mengangkat staf khusus baru, sementara masa jabatannya sendiri sudah akan berakhir? 5 bulan lagi bakal berakhir. Apakah pengangkatan Sis Grace ada kaitannya dengan jabatan-jabatan staf sus yang kini lowong setelah Pak Jokowi konon ditinggal oleh orang-orang kepercayaannya akibat dia cawe-cawe menjadikan anaknya menjadikan Gibran sebagai cawapres? Menurut kabar, paling tidak ada 2 orang dekat presiden yang sudah mendampinginya sejak tahun 2014 silam. Sejak awal pemerintahannya, mereka ini sudah mundur dari posisi sebagai pembantu presiden. Mereka yang kabarnya sudah mundur tersebut adalah Mas Anggit Nugroho, mantan wartawan di Solo yang sudah mendampingi Pak Jokowi sejak menjadi wali kota. Dan satunya lagi adalah Pak Sukardi Rinakit, seorang akademisi dan pengamat politik yang menjadi tim sukses Pak Jokowi di Pilpres 2014. Selama ini, Cak Kardi dikenal sebagai penulis pidato presiden. Mungkin saja Sis Grace diminta untuk mengisi posisi-posisi yang kini lowong tersebut. Tapi, ini ada tapinya. Tapi
Tapi, menyerahkan posisi staf sus kepada seorang kader partai, bukan ke kalangan profesional, ini menimbulkan tanda tanya besar. Apalagi jabatan Sis Grace di PSI ini sangat mentereng. Dia ini adalah orang terkuat kedua di PSI setelah sang pendiri, yakni Jeffrey Giovanni. Masa iya, seorang wakil Dewan Pembina Partai cuma dijadikan staf sus? Bisa jadi, curiganya sih, pengangkatan Sis Grace sebagai staf sus ini adalah kabar buruk bagi PSI. Bisa jadi, jabatan yang diberikan kepada Sis Grace ini adalah hadiah yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada PSI karena dia tahu Partai Gurem itu nggak bakal mendapat apa-apa dari Pak Prabowo di pemerintahan mendatang. Ya, bisa jadi itulah alasan dari pengangkatan Sis Grace yang mendadak sekarang ini. Lalu, sekarang soal IKN. Sudah pasti berkantornya Pak Jokowi di IKN bakal jadi bahan pemberitaan yang nggak bakal ada habisnya. Berkantornya Pak Jokowi di IKN akan mencitrakan kalau IKN sudah siap buat digunakan. Walaupun pembangunannya masih sangat compang-camping. Tapi di tengah pemberitaan santer kalau Pak Prabowo menolak berkantor di IKN setelah nanti dilantik di bulan Oktober nanti, maka sangat masuk akal mengapa Pak Jokowi sekarang harus bermanuver dengan memaksakan diri untuk berkantor di IKN. Boleh dikata, aksi Pak Jokowi pindah ke IKN selain untuk mempropagandakan kalau ibu kota baru tersebut sudah layak huni, ini juga bisa diartikan sebagai manuver untuk memaksa Pak Prabowo buat tinggal dan berkantor juga di IKN. Adalah penting bahwa Presiden mendatang berkantor di IKN, sebab ini bakal jadi indikator kalau proyek mercusuar Pak Jokowi ini gak bakal diterbengkalaikan. Itulah yang tampaknya sangat dikhawatirkan dan ditakutkan oleh Pak Jokowi. Dia takut pembangunan IKN bakal mandek setelah dia tidak menjabat lagi sebagai presiden. Jadi begitulah. Itulah dua manuver terbaru dari Pak Jokowi yang sudah pasti bakal bisa menjaga sorotan lampu media terarah kepadanya. Pak Jokowi pastinya sangat sadar, tanpa menjadi headline berita, tanpa menjadi bahan pembicaraan, dia akan segera dilupakan, baik oleh para pelaku politik maupun oleh rakyat yang sudah punya pemimpin baru yang konon gemoy itu. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari Saudari Rini Bedoyo mengenai manuver Pak Presiden Joko Widodo, yang dimana Pak Presiden Joko Widodo ini akan habis masa jabatannya di bulan yang akan mendatang. Tentunya masa jabatan yang dipergunakan oleh Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi menggerakkan segala politik-politiknya di masa sisa jabatannya. Dan Rini Bedoyo juga membahas soal Grace Natalis yang dimana Pak Jokowi mengangkat beliau menjadi staf Presiden. Ini tentunya akan salah satu figur yang menurut saya berdampak negatif dan berdampak positif. Nah, Pak Jokowi ingin berkantor di bulan Juli yang akan mendatang di IKN. Namun Pak Jokowi menggerakkan segala aturan-aturan yang ingin dia lakukan di IKN. Padahal Pak Prabowo yang akan dilantik menjadi presiden, Pak Prabowo katanya tidak ingin berkantor di IKN. Jadi ini akan menjadi pro dan kontra, yang dimana Pak Jokowi, sehingga kalau kita analisis, beliau bisa dikatakan cemburu terhadap Pak Presiden yang akan dilantik nanti, yaitu Pak Prabowo gemoy. Nah, teman-teman, inilah politik Pak Jokowi yang semakin terlihat dan semakin terbongkar bahwasannya permainan catur-catur Pak Jokowi yang kita lihat, sehingga kita susah menebak apa kemauan dari Pak Presiden Joko Widodo. Nah, teman-teman, IKN tentunya belum selesai. Namun pembangunan IKN itu membutuhkan biaya yang sangat banyak, dan
membutuhkan program-program pembangunan-pembangunan. Dan ada berita juga bahwasannya kampus sudah dibangun di IKN. Dan kita harap sih bahwasannya IKN tersebut akan menjadi staf atau menjadi kantor presiden nanti, yaitu Prabowo Subianto. Namun isu-isu bahwasannya Pak Prabowo tidak ingin berkantor di IKN. Saya tidak pastikan bahwasannya Pak Prabowo memang menolak untuk berkantor di IKN, tapi dengan pembahasan yang dibahas oleh saudari Rini Bedoyo memang mengarah ke situ, teman-teman. Nah, membahas soal Grace Natalis ini yang diangkat Jokowi menjadi staf presiden di masa jabatan Pak Joko Widodo. Padahal Grace Natalis ini memang sangat-sangat diakui di PSI. Dan dia adalah figur politik yang diakui di PSI selain pendiri PSI. Namun PSI memang dinyatakan tidak lolos di Senayam. Dan ketua PSI yaitu Kaisang Pangarap, yaitu putra dari Pak Presiden Jokowi. Nah, teman-teman, mari kita melihat komentar dari saudara-saudara kita mengenai pembahasan yang dibahas oleh Rini Bedoyo ini, teman-teman. Oktober bagi Jokowi terlalu singkat. Nah, Oktober bagi Prabowo terlalu lama. Nah, mantap Mbak Rini Bedoyo atas pencerahannya. Kami muak dan mau muntah. Pak Lurah dan gerombolannya menghapus reformasi. Bu Mega pejuang reformasi NKRI, harga mati, Indonesia keren, merdeka. Nah, teman-teman, kalau kita lihat komentar-komentar dari saudara Udi Harudin, memang kalau kita lihat cawe-cawe Pak Jokowi yang saat ini memang membuat masyarakat agak terlihat kecewa. Saya sendiri juga adalah pendukung Pak Jokowi yang dulunya dia menjadi calon presiden yang bersaing ke Prabowo. Namun nyatanya Pak Prabowo bergabung ke Prabowo yang melakukan cawe-cawe sehingga Gibran menjadi wakil dari Prabowo Subianto yang menang dalam kontestasi Pilpres di tahun 2024 ini. Tak bisa dibayangkan apa jadinya jika Indonesia masih dipimpin Jokowi, yang pasti KKN semakin merajalela. Nah, teman-teman, kita juga tidak bisa mengatakan bahwasannya kepemimpinan Pak Jokowi buruk. Menurut saya Pak Presiden Jokowi ini selama memimpin NKRI ini selama 10 tahun sudah terbukti, teman-teman, dalam pembangunan infrastruktur. Kita bisa lihat jelas bahwasannya di Papua sudah jelas bahwasannya Pak Jokowi merindukan, Pak Jokowi menganggap pembangunan-pembangunan di Papua, teman-teman. Kita tidak bisa mengatakan Pak Jokowi menghancurkan reformasi, tapi saat ini memang Pak Jokowi banyak menuai kritikan-kritikan dari media sosial dan bahkan politik-politik yang ada di negara kita sendiri. Susah, sekarang citra Jokowi sudah hancur di mata rakyat yang masih waras. Sejarah akan mencatat Pilpres di 2024 adalah Pilpres yang dilakukan sesuai kehendak Jokowi untuk memastikan anaknya si bocah tenggil jadi wapres. Untuk Prabowo harus hati-hati. Gibran sedang menantikan kejatuhan Prabowo untuk menjadi presiden seperti kata pengamat politik Koni, Ibu Koni. Memang Bakri memang diakui adalah politik yang sangat jenius. Tinggal satu langkah lagi, yaitu menyingkirkan Prabowo untuk membentuk dinasti keluarga Jokowi. Tapi kalau kita lihat dengan secara fisik memang Prabowo Subianto cukup sudah tua, tetapi dengan politik Pak Prabowo akan beda dengan Joko Widodo. Nah, teman-teman, mari kita lihat nanti ketika Pak Prabowo sudah dilantik menjadi presiden, apakah Indonesia semakin maju, apakah Indonesia makin terpuruk, apakah hancurnya reformasi. Nah, teman-teman mungkin juga memahami apa yang disampaikan oleh saudari Rini Bedoyo. Maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.